got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Urgensi Penggunaan Bahasa Formal dalam Profesionalitas Komunikasi Kantor. Ada pula agenda yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Penggunaan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi dan konteks sangat penting agar pesan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Pengakuan terhadap keragaman bahasa Indonesia juga penting karena memengaruhi dinamika komunikasi antar karyawan dan klien, terutama dalam interaksi antara individu dari latar belakang etnis dan regional yang berbeda. Dalam konteks ini, pemahaman yang solid tentang bahasa formal diperlukan untuk memperluas komunikasi dan memperkuat hubungan kerja. Penggunaan bahasa formal, termasuk bahasa Indonesia, memastikan kejelasan, kesopanan, dan profesionalitas dalam komunikasi kantor. Dengan demikian, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peranan penting dalam menyampaikan pesan atau informasi dengan baik kepada penerima pesan dalam konteks perkantoran di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka terkait hakikat bahasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa ini adalah sistem lambang bunyi yang bebas yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama. Pendapat lain, Nurmanza tahun 2019, bahasa sebagai alat komunikasi memiliki makna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, dan sebagai alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu untuk berekspresi kepada lawan bicara dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Selanjutnya mengenai komunikasi formal. Nah, apa sih komunikasi formal itu? Secara sederhana, komunikasi formal itu komunikasi yang bersifat baku, bersifat resmi. Dalam lingkup kantor, komunikasi formal ini dinilai paling efektif untuk digunakan. Penggunaan bahasa dalam komunikasi formal ini bersifat formal pula, bersifat baku, bersifat resmi. Hal ini merujuk pada penggunaan gaya bahasa yang dinilai sopan, terstruktur, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kantor. Nah, bahasa formal cenderung mengikuti aturan tata bahasa yang ketat, menggunakan kosakata yang baku, serta menghindari penggunaan kata-kata atau frase yang bersifat tidak resmi. Jadi acuan untuk berbahasa formal ini seperti di EYD atau seperti di KBBI. Nah, dalam konteks komunikasi kantor, penggunaan bahasa formal menjadi penting karena dapat mencerminkan profesionalisme, menghormati rekan kerja, atasan, dan klien, serta memperkuat citra perusahaan. Bahasa formal dapat membantu menjaga kejelasan dan keakuratan dalam penyampaian informasi, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai profesionalitas kantor. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya arti kata profesionalitas. Ini kan berasal dari kata profesional. Profesional itu sendiri kan berarti ahli dalam bidang tertentu, memiliki kompetensi, memiliki keterampilan. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa profesionalitas ini berarti memiliki tingkat kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan standar yang diharapkan dalam suatu pekerjaan atau lingkungan kerja tertentu. Nah, ini mencakup keterampilan teknis, etika kerja, sikap yang profesional, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, profesionalitas kantor ini menjadi aspek utama dalam mengembangkan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dengan cara memperkuat kompetensi dan keterampilan karyawan serta menciptakan budaya kerja mendukung. Penghargaan kepada karyawan yang berprestasi menjadi pemicu semangat dan motivasi untuk terus berkontribusi secara profesional. Oleh karena itu, memelihara dan meningkatkan profesionalitas kantor menjadi tanggung jawab bersama dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan dan
dan kesejahteraan karyawan. Suatna pada tahun 2014 mengemukakan bahwa profesionalitas kantor dapat diperkuat dengan cara meningkatkan pelatihan karyawan, menciptakan budaya kerja yang kondusif, serta memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan untuk menyusun artikel ini adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif mengutamakan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan pandangan atas suatu peristiwa yang lebih komprehensif. Metode ini juga dapat memberikan kebebasan kepada peneliti agar bisa terus dikembangkan tentang penelitian yang dibahas. Adapun sarana yang kami gunakan adalah Google Form karena lebih efisien, cepat, dan hemat biaya. Kriteria responden yang dibutuhkan yaitu responden yang pernah mengikuti internship di kantor atau yang bekerja di kantor. Adapun hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, hasil yang kami peroleh dari metode yang kami gunakan untuk membuat pertanyaan melalui Google Form dan menyebarkannya bahwa sekitar 30 orang menjawab pertanyaan yang telah kami sebarkan dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pendapat kami dan sejalan dengan soal yang tersebar. Pertanyaan yang pertama ada bahasa formal sebagai komunikasi utama di lingkungan kantor. 96,7% menjawab iya dan 3,3% menjawab tidak. Sebagai komunikasi utama kantor, bahasa formal memiliki peranan sangat penting. Apabila sebuah perusahaan tidak dapat menjunjung tinggi penggunaan bahasa formal sebagai budayanya, maka hal ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik maupun pelanggan. Selain itu, dapat meningkatkan risiko kesalahpahaman dan konflik yang menimbulkan potensi kehilangan kesempatan bisnis. Karena kredibilitasnya dinilai menurun, maka perusahaan dapat berakhir dengan keterpurukan dan tertinggal oleh pesaing-pesaingnya. Lalu, ada pertanyaan yang kedua, yaitu penggunaan bahasa formal akan meningkatkan citra profesional perusahaan. 100% orang menjawab iya. Penggunaan bahasa formal yang konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan terstruktur, serta membantu menjaga citra baik perusahaan karena komunikasi formal menciptakan hubungan kerja yang baik dengan perusahaan lain dan menciptakan rasa percaya antar perusahaan. Hal ini akan membantu pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang suatu bisnis. Pertanyaan yang ketiga ada penggunaan bahasa formal memengaruhi efektivitas komunikasi antar kolega di kantor. 93,3% menjawab iya dan 6,7% menjawab tidak. Menggunakan bahasa formal juga dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki keseriusan dalam bekerja dan akan membantu menciptakan kesan bahwa seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di kantor. Hal ini mempengaruhi efektivitas bahasa formal di kantor. Bahasa formal lebih jelas dan dapat digunakan di banyak situasi, sehingga diterima oleh banyak orang. Baik, pembahasan selanjutnya dari pertanyaan, penggunaan bahasa formal membantu dalam memperjelas pesan dan menghindari kebingungan. Dari 30 responden itu menjawab 100% iya. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa formal dapat membantu dalam memperjelas pesan dan menghindari kebingungan, karena bahasa formal cenderung lebih jelas, terstruktur, dan memiliki aturan tata bahasa yang konsisten. Penggunaan kata-kata yang jelas, kalimat yang terstruktur, dan tata bahasa yang konsisten itu dapat membantu dalam menyampaikan ide atau informasi dengan lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh orang yang membaca ataupun orang yang mendengarkan.
Baik, pembahasan selanjutnya dari pertanyaan, penggunaan bahasa formal meningkatkan rasa hormat di antara rekan kerja. Dari 30 responden, 100% menjawab iya. Karena saat berada di lingkungan kantor itu, kita sering berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai daerah, usia, serta tingkat jabatan. Penting untuk kita itu saling menghormati berbagai perbedaan tersebut. Salah satunya ialah memakai bahasa yang formal. Bahasa formal diperlukan karena dapat menjadi cara berkomunikasi yang netral tanpa memandang perbedaan dan dapat menjadi penunjuk rasa hormat kepada seluruh karyawan. Menjawab pembahasan dari pertanyaan, penggunaan bahasa formal mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas seseorang di tempat kerja. Dari 30 responden menjawab 100% iya. Menggunakan bahasa yang formal itu dapat menunjukkan sikap profesionalisme dan kredibilitas. Ini juga menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar memahami etika dan norma yang berlaku di lingkungan kantor. Menggunakan bahasa formal juga dapat menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki keseriusan dalam bekerja dan akan membantu dalam menciptakan kesan bahwa seseorang itu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di kantor. Pembahasan dari pertanyaan dalam konteks efektivitas komunikasi, penggunaan bahasa formal lebih efektif digunakan daripada bahasa informal. Nah, dari 30 responden itu, 86,7% menjawab iya dan 13,3% menjawab tidak. Hal ini mempengaruhi efektivitas bahasa formal di kantor. Bahasa formal lebih jelas dan dapat digunakan di banyak situasi, sehingga diterima oleh banyak orang. Sementara itu, bahasa informal di sisi lain itu mungkin tidak efektif di lingkungan yang lebih resmi atau di antara orang-orang yang belum akrab satu sama lain. Namun, terkadang tuh terdapat situasi yang memerlukan pendekatan yang lebih santai dan akrab kepada para karyawan. Nah, dalam hal ini, penggunaan bahasa informal itu dapat membangun hubungan yang lebih dekat. Oleh karena itu, meskipun bahasa formal itu sering dianggap lebih umum digunakan, penting untuk kita itu memilih jenis bahasa yang sesuai dengan konteks, audiens, dan tujuan dari komunikasi. Pembahasannya yaitu dalam lingkungan kantor profesional, penggunaan bahasa formal memegang peranan penting dalam menjaga komunikasi yang efektif dan efisien antara rekan kerja. Untuk memastikan hal ini, ada sejumlah rekomendasi dan pedoman khusus yang harus diikuti. Yang pertama yaitu konsistensi gaya bahasa merupakan landasan terpenting. Dari email hingga pertemuan formal penting untuk konsisten dalam penggunaan pembuka, penutup, dan salam kepada penerima pesan. Konsistensi ini akan memberikan kesan kokoh profesionalisme dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, penting untuk menghindari penggunaan kata-kata sehari-hari atau juga bahasa gaul. Dapat menyebabkan informal terlihat tidak profesional dan mengurangi kejelasan pesan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu menggunakan standar operasional prosedur yang sesuai dengan konteks pekerjaan. Selanjutnya, memperhatikan struktur kalimat dan tata bahasa yang benar. Kalimat yang rumit atau ambigu dapat menghambat pemahaman dan mengurangi efisiensi komunikasi. Dengan menjaga tata bahasa yang tepat dan kalimat yang jelas, untuk itu dalam penyampaian pesan akan lebih efektif. Selain itu, gunakan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran dalam rapat dan presentasi. Hindari kata-kata dan frasa yang ambigu dan gunakan ilustrasi dan contoh nyata untuk memperjelas konsep yang kompleks. Komunikasi yang jelas akan memastikan pesan diterima dengan baik oleh kolega dan atasan dalam perusahaan. Terakhir, sangat penting juga untuk terus mengevaluasi dan mengoreksi diri sendiri. Tinjau komunikasi diri sendiri secara teratur dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik dari kolega dan supervisor juga dapat membantu diri sendiri mengidentifikasi kesalahan dan peluang perbaikan. Dengan mengikuti rekomendasi dan pedoman ini, penggunaan bahasa formal dalam lingkungan kantor profesional akan mendukung komunikasi yang efektif dan efisien, serta memperkuat citra profesional perusahaan dan personal branding secara keseluruhan. Penggunaan bahasa formal memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan profesionalitas komunikasi di lingkungan kantor. Bahasa formal membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, terstruktur, dan efisien. Penggunaan bahasa formal juga dapat memperjelas pesan, menghindari kebingungan, meningkatkan rasa hormat di antara rekan kerja, serta mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas seseorang.
Komunikasi formal dengan bahasa formal juga dapat memperkuat hubungan kerja dengan perusahaan lain, menciptakan rasa percaya, dan memberikan citra positif di kalangan rekan kerja dan atasan. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk menekankan penggunaan bahasa formal sebagai bagian dari budaya komunikasi yang dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya berdampak pada efektivitas komunikasi internal dan eksternal, tapi juga pada reputasi perusahaan, hubungan kerja yang baik, serta pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang suatu bisnis. Dengan konsistensi dalam menggunakan bahasa formal, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.